Oke, sekali lagi. Shalom para image. Shalom. Satu kali lagi. Shalom. Shalom. Oke, saya undang kita semua berdiri, kita yel-yel dulu. Udah bosan sama yel-yelnya? Belum ya, nggak boleh bosan. Oke. Image. Baby all generation. Yes. Aduh, kurang kompak, kurang semangat, kurang apa lagi, ngantuk kan? Satu kali lagi. Image. Impacting all generation. Yes. Satu kali lagi harus lebih seru. Image. Impacting all generation. Yes. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita naikkan rasa syukur kita. Kita katakan bahwa Yesus baik. Dia sangat baik bagi setiap kita. Sebab besar kasih Tuhan atas hidup kita. Besar rahmat Tuhan bagi setiap kita. Besar kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu, datang pada Tuhan. So
kasihanilah kami. Yesus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, Anak Domba Allah, berilah damai-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berserah hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada Engkau Yesus. Sebab kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam permenungan firman Tuhan di sore malam hari ini. Roh Kudus tolong kami, berbicara bagi kami lewat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, tetapi itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus tempat ini, pagari setiap hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat setiap kuasa-kuasa, setiap roh-roh yang mau mengganggu jalannya pembacaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami satu hati, kami ikat, kami cabut, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Iblis, engkau dengar, engkau tidak berkuasa atas kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim worship leader, Depo dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kurang semangat ya. Tadi kakak ibu bilang kurang semangat, kayak tidak ada tenaga. Shalom. 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 Amin. Ya. Pemuda Bukti itu harus semangat. Jangan bermain-main. Karena kamu ini adalah tongkat garda terdepan di MDC. Ya. Kalau kamu lemah-lemah, berarti firman Tuhan itu tidak akan tersampaikan. Ya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dan juga bersyukur dan terima kasih juga untuk Bapak Tony dan juga teman-teman yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbagi firman Tuhan. Ya, ketika saya tahu bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya mempersiapkan firman Tuhan itu kurang lebih hampir 1 bulan kalau tidak salah. Ya, saya terus baca apa yang harus saya sampaikan. Dan minggu terakhir dari bulan Januari, ketika saya lihat itu terakhir itu Pak Agung ya, Pak Agung punya firman. Nah, ketika saya renungkan, ternyata firman ini saya dapat juga gitu. Dan saya dengan Tuhan, apakah harus saya sampaikan firman ini? Tapi saya belum dapat. Saya terus buka-buka kitab, baik di kantor. Kalau di kantor saya pakai HP, ibadah harian, terus saya buka-buka Alkitab, saya cari-cari. Tapi saya punya hati itu terus di firman ini. Ya, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini firman yang saya sampaikan, Tuhan taruh, Tuhan nyatakan begitu. Nah, dan saya lihat bahwa firman ini juga terjadi dalam saya punya kehidupan. Ya, itu bukan saya tapi mungkin di teman-teman orang pasti firman ini sudah terjadi dan pasti teman-teman tahu begitu.
Ya. Coba kita buka di Kitab Markus. Kitab Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35. Pasti teman-teman juga tahu. Dan pasti kalau buka lihat perikop, pasti teman-teman rasakan dia. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa firman ini ketika saya baca, saya renungkan sangat berat. Ya, kenapa saya katakan sangat berat? Kalau teman-teman renungkan sendiri, pasti teman-teman tahu firman ini bagaimana. Berat bagi saya dan juga mungkin bagi teman-teman dan bagi setiap kita orang percaya. Baik, sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Saya akan mengikuti karena saya pakai Alkitab terjemahan atau yang kedua ya, mungkin agak beda. Ya. Baik, kita akan baca. Di situ judul perikop angin ribut diredakan. Ayat yang ke-35, 1, 2, 3. Menjelang malam, segera mereka meninggalkan barang-barang itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, teman-teman kurang semangat dalam baca firman. Ini jiwa-jiwa muda baru baca firman lemah sekali. Ini kamu kalah dengan orang tua ya. Ya, saya akan baca kembali ayat 35. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Dikatakan berbahagia setiap orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, di situ perikopnya angin ribut diredakan. Ya, saya memberikan perikop di sini yaitu perjalanan mengenal Yesus. Ya, saya memberikan perikop perjalanan mengenal Yesus. Ya, teman-teman, saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya berpikir bahwa ya betul, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, kita akan tahu apa maksud dari firman Tuhan ini. Ya, di sini yang menjadi pertanyaan bagi saya bahwa
murid-murid Yesus ini bukan baru sehari mengikuti Yesus. Nah, tadi seperti Pak Adolf katakan bahwa 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus. Banyak hal yang mereka tahu, banyak hal yang mereka lihat daripada Yesus. Kalau teman-teman lihat di dalam ayat 4, di pasal 4, pasal 3, 2, di situ Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, orang lumpuh dipulihkan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan masih banyak. Kita lihat bahwa sudah sekian waktu murid-murid ini mengikuti Yesus. Ya, mereka mengikuti Yesus sudah sekian waktu. Dan saya menemukan juga di situ bahwa beberapa murid dari Tuhan Yesus ini adalah nelayan-nelayan yang tangguh, nelayan-nelayan yang tahu tentang lautan. Ya, kalau nelayan kan tahu, dong tahu, oh ini angin timur ke angin barat, dong tahu. Dong mau keluar, dong bisa tahu, oh jangan kita keluar dulu, cuaca kurang bagus. Saya hampir 1 atau 2 bulan ikut nelayan, kita pergi mancing ikan merah. Awal-awal saya itu memang takut. Ketika kita lari dari sini dalam perjalanan sampai ke laut-laut Ransi ke sana, cuaca teduh. Ketika kita kasih turun saung, turun jangkar ke bawah, kita berangkat dari sini jam 3 subuh. Tidak lihat apa-apa, tapi itulah nelayan. Dong tahu bagaimana arah jalur, dong tahu. Cuaca yang baik, ketika kita sampai sana cuaca yang baik, kita buang saung, kita mancing beberapa jam, kemudian angin mulai bertiup. Saya baru pertama kali mengikuti untuk mancing di lautan, teman-teman, saya muntah-muntah karena angin begitu kuat. Ya, tidak mampu. Tapi orang yang lain santai-santai saja. Kok minum air garam itu? Dalam sebuah itu wah, gila apa? Disuruh minum air garam. Tapi betul, saya ketika minum air garam, muntah-muntah itu, pusing itu hilang. Nah, itulah ada lain. Dan kita lihat di sini bahwa mereka tahu tentang bagaimana cuaca. Tapi kita lihat bahwa ketika mereka menghadapi badai, apa yang mereka lakukan? Ya. Jadi situ kita lihat bahwa mereka kehilangan arah. Rasa takut membuat mereka kehilangan arah. Begitu. Kalau ayatnya yang ke-37, di situ dikatakan, lalu menabunglah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, Yesus yang sedang tidur diberikan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ya, ini yang berbicara ini mungkin mereka yang nelayan ini. Hari-hari mereka di laut, tapi ketika mereka mengalami badai ini, mereka sangat ketakutan. Dan kita lihat bahwa mereka bisa katakan bahwa Guru, tidak peduli kan kalau kita ini binasa. Nah, teman-teman, yang saya mau ingatkan di sini bahwa kita seringkali kehilangan arah. Begitu. Kita seringkali kehilangan arah. Kenapa saya mengatakan kita kehilangan arah? Teman-teman, siapa yang paling tua di sini di Pemuda? Yang paling tua usia? Ubin ya? Ubin atau Esau? Esau. Esau sudah tua tapi dia mau pertama. Iya, usia paling tua Esau. Esau, mohon maaf, Esau sudah kenal Tuhan Yesus berapa lama? Dari kecil. Yang lain
Kenal Yesus berapa lama? Pasti dari kecil semua ya? Iya. Saya juga kenal Yesus dari kecil. Tapi kita kenal Yesus karena kita Kristen, kita orang percaya. Iya toh? Kita orang percaya. Karena Bapak, Mama Kristen. Ya, kita kenal. Tapi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengenal Yesus atau hanya sebatas kenal? Mengenal atau hanya sebatas kenal? Kalau saya tanya Ubin kenal saya? Ubin pasti bilang, saya kenal. Kakakku nama Donald, tinggal di Sangin. Iya kan? Ya. Begitu juga saya bilang, oh saya kenal Ubin. Tapi sebenarnya saya belum mengenal Ubin. Saya juga deh, Ubin belum sepenuhnya mengenal saya. Ya. Tapi kalau kita yang percaya kepada Yesus, kita kenal siapa, kita mengenal siapa itu Yesus. Iya kan? Yesus adalah Tuhan. Dia juru selamat. Dia mati bagi kita, tebus dosa kita, dan lain sebagainya. Tapi kita manusia, kalau kita baru kenal, saya belum tentu mengenal Ubin sepenuhnya. Ubin pun sebaliknya seperti itu. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa murid-murid ini mereka mengenal Yesus. Mereka telah banyak melihat apa yang Yesus buat, begitu. Dorang lihat Yesus sembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Banyak kali mereka lihat. Tapi kita lihat di sini bahwa mereka kehilangan arah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita di sini. Apakah kita sudah mengenal Yesus? Ataukah kita hanya sebatas kenal? Saya sudah usia 30 lebih, mau jalan 40, baru saya betul-betul mengenal Yesus. Dulu hanya sebatas kenal bahwa saya ini orang Kristen. Siapa Yesus? Yesus aku Tuhan. Tapi saya tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Begitu. Banyak hal. Bersyukur teman-teman yang ada di sini masih usia muda-muda, sudah mengenal Yesus, sudah pelayanan. Nah, ini yang harus menjadi pegangan untuk teman-teman. Begitu. Ya, kita lihat bahwa murid-murid ini sudah sekian waktu mereka bersama Yesus, tapi mereka masih tidak percaya, masih takut. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir di sini, mereka bilang begini. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 3,5 tahun mereka ikut Yesus. Mereka pasti sudah tahu, oh siapa ini? Nah, ini Tuhan. Ketika dia bilang angin diam. Tadi Pak Adolf bilang dia memanggilkan Lazarus, dia harus memakai nama. Lazarus bangkit. Kalau dia hanya bilang bangkit, itu di daerah pekuburan pasti semua yang ada di kuburan itu pasti bangkit. Tapi dia memakai identitas daripada Lazarus. Lazarus bangkit. Lazarus bangkit. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa apakah kita mengenal Yesus atau hanya sebatas kenal? Kalau kita lihat di pasal sebelumnya yang tadi saya bilang, itu banyak hal yang kita sudah lihat dari apa yang Tuhan buat. Ya, di sini saya ada punya sedikit kesaksian. Ya. Kesaksian ini tentang kehidupan hari-hari dan juga dari saya punya anak-anak. Ya. Terutama saya punya anak Vio. Ya. Ada banyak hal yang dia alami yang membuat dia menjadi takut, tidak percaya. Itu membuat dia menjadi sangat bimbang begitu.
Dia bilang sama saya bahwa dia takut akan dia masa depan. Dia takut begini. Saya hanya bilang, percaya atau tidak sama Tuhan? Bilang, Bapak percaya, tapi masih begini. Saya bilang, sudah, kalau memang kau tidak percaya, jangan sembahyang. Jangan sembahyang lagi. Jangan sembahyang dan jangan percaya kepada Tuhan. Kalau ada rasa bimbang, rasa takut, jangan percaya. Iya kan? Kalau teman-teman bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi masih ada. Betul kan tidak? Saat masa depan ini nanti bagaimana? Saya dapat kerja kan tidak? Saya sekolah selesai ini, saya punya cita-cita untuk ada di tempat ini, sampai ke tidak? Berarti teman-teman belum percaya, gitu. Saya bilang sama dia, kalau kau tidak percaya, kau takut dengan Tuhan, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam pokok hidup, tidak usah sembahyang lagi, tidak usah percaya sama Tuhan. Begitu. Karena percuma kalau kita bilang, saya percaya, tapi masih ada ragu. Lebih baik jangan. Nah ini, murid-murid Yesus ini seperti itu. 3,5 tahun mereka melihat dan apa yang Yesus buat bersama-sama dengan Yesus. Banyak hal yang mereka lihat, tapi tidak percaya. Begitu. Iya. Dan saya juga mengalami badai ini dalam saya punya kehidupan. Gitu. Hari-hari ini dong bilang 2025 nih hari-hari yang susah kan? Betul. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, jangan kita takut. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita tidak gagal. Dalam susah atau tidak punya apa-apa, sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Jadi kita percaya. Saya mau kesaksian kemarin sampai uang, mohon maaf kita punya uang untuk makan habis. Sudah tidak ada apa-apa. Saya percaya, Tuhan saya percaya. Hari ini saya ke kantor, pasti Tuhan kasih berkat. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, itu terjadi. Walaupun kita mendapat hanya kecil, tapi kita harus tetap bersyukur. Begitu. Karena bersyukur itu yang utama. Kalau kau dapat besar, kata kau tak tahu bersyukur, percuma. Ya. Jadi ini firman ini saya baca, saya renungkan, betul. Ketika kita menghadapi badai, bagaimana? Kita masih percaya tidak? Ya. Masih percaya tidak? Kalau kita tadi bilang kita dari kecil sudah kenal siapa Tuhan Yesus, tapi masih ada ragu, masih tidak percaya, berarti kita bohong. Begitu. Pasti ada di sini yang mau cita-cita ada di mana, tapi masih ada rasa bimbang. Pasti, saya tahu pasti. Saya pasti senyum. Pasti ada yang belum tercapai di cita-cita yang saya pasti banyak hal, tapi saya katakan bahwa tetap percaya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus itu adalah yang pertama rasa takut. Ya, rasa takut. Rasa takut ini yang membuat mereka tidak percaya. Ya, kita lihat di ayat 40 bagian A, di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Teman-teman, orang ini 3,5 tahun ikut Yesus, tapi masih ada rasa takut dalam lubuk hati. Ya. Di sini kita lihat bahwa yang sering membuat kita merasa takut adalah kita sering melihat pada masalah. Fokus kita hanya kepada masalah. Sama dengan ini, murid-murid. Ketika dong dapat angin ribut, topan, badai, yang dong lihat itu bukan Yesus. Iya toh? Yang dong lihat bukan Yesus. Tapi di situ dong lihat pada masalah.
angin itu, badai itu, air itu yang mereka lihat. Kalau kita seperti itu yang membuat kita menjadi takut. Kita seringkali taruh masalah itu di depan kita punya biji mata ya. Begitu. Ada yang cita-cita untuk di sini, tapi rasa takut itu taruh itu. Rasa takut itu, masalah itu taruh di depan begitu. Kalau kita tutup mata begini, baru kita jalan, kita bisa lihat kan tidak? Tidak, pasti kita jatuh. Nah, masalah itu yang seringkali ada di depan kita punya mata. Itu yang membuat kita menjadi takut. Ya. Jadi kita harus belajar bagaimana menangani rasa takut itu. Di sini kita lihat bahwa masalah ini ya, murid-murid itu melihat. Sampai dia bilang, guru, kau tak peduli kan kalau kita ini binasa. Dia tidak sadar bahwa siapa ini yang ada sama-sama dengan dorang. Kalau kita mau lihat yang di mana, di Markus yang Yesus jalan di atas air, di Matius, Yesus jalan di atas air. Nah, kita melihat itu. Ketika dia melihat Yesus jalan di atas air, dia bilang itu hantu. Iya kan? Petrus bilang, Yesus guru, kalau itu engkau suruh saya jalan di atas air ini. Jalan. Tapi karena ketakutan dia tenggelam, dia jatuh. Itu. Dan saya tadi bilang bahwa kita seringkali taruh masalah di depan. Kita tidak sertakan Yesus atau kita taruh Yesus di depan. Kalau Yesus di depan, ketika dia jalan, segala sesuatu yang kita ini selesai. Sama dengan gembala. Ya kan? Gembala domba. Gembala domba itu dia jalan di depan. Domba-domba ikut. Begitu. Dia mengenal siapa tuannya punya suara. Sama dengan kita juga. Kalau kita kenal siapa kita punya Tuhan, punya suara, pasti kita mengikuti. Tapi kalau kau kenal kita punya Tuhan, punya suara, terus kau tidak mau ini, kau kepala batu, sudah. Kau sama dengan itu. Apa? Kambing. Kambing kan kalau kita suruh ini kan harus kita di belakang kok, pusing dulu, baru bisa jalan. Itu. Jadi di sini kita harus lihat bahwa rasa takut itu jangan membuat kita menjadi tutup mata kita, terus membuat kita menjadi takut yang berlebihan. Teman-teman, kalau ada masalah, jangan lihat pada masalah. Lihat siapa Tuhan, siapa yang akan menolong kita. Begitu. Bukan lihat pada masalah. Kalau kita melihat pada masalah tidak akan selesai. Dulu saya masih minum-minum, masih yang nakal-nakal, kita bikin apa-apa kita terpikir. Begitu. Kita harus pusing apa-apa, kita terpikir nanti bagaimana ya? Masalahnya bagaimana ya? Bikin dulu. Nanti polisi datang baru lari. Begitu. Jadi jangan kita taruh masalah di depan. Jangan kita fokus pada masalah itu. Fokus kita harus kepada Tuhan, kepada Yesus, Sang Sumber. Fokus utama itu kepada Tuhan. Kita lihat itu Petrus. Petrus itu dia ketika Yesus bilang, "Kau jalan kemari, ini saya." Tapi ketika angin tiup dia rasa gelombang apa, takut, tidak percaya, jatuh. Jangan kita seperti itu. Kita sudah bilang percaya, tapi ada ketakutan. Jadi teman-teman, di sini firman ini mengajarkan kita orang bagaimana
kita harus bisa mengalahkan tuh rasa takut itu. Bagaimana kita mengalahkan kita rasa takut itu? Itu fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Kalau aku fokus pada masalah, tidak akan selesai. Dan yang kedua, di situ ayat 40 bagian B dikatakan, perlukah kamu percaya? Jadi sini saya poin yang kedua, tidak percaya. Ya, kita tidak percaya. Kalau kita lihat di Markus pasal 5 tentang itu, perempuan yang sakit itu selama 12 tahun. Ya, kita lihat di situ bahwa dia percaya. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus ini menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, dia sudah mendengar. Dia mendengar bahwa Yesus ini bagaimana. Dan kita tahu bahwa saat itu kalau orang yang sakit kusta dan lain sebagainya, mereka itu diasingkan. Apa yang mereka duduk, apa yang mereka pegang itu menjadi najis. Tapi kita melihat di sini bahwa dengan iman, dengan dia percaya, orang banyak dia berusaha, dia katakan bahwa asal ku jamah saja, Yesus ku jubahkan, jubah ujung jubah saja, dia percaya pasti sembuh, begitu. Nah ini iman yang timbul dari dalam dia punya hati ini. Dia percaya dengan sungguh bahwa pasti dia sembuh, begitu. Kalau di sini murid-murid sudah lihat Yesus melakukan hal-hal yang ajaib, tapi dorang masih tidak percaya, dengan apa yang dorang melihat, begitu. Kita orang Kristen kan percaya bukan karena melihat, iya kan? Iya kan tidak? Ya, kita percaya itu bukan karena melihat. Kita sudah percaya, sudah mengimani itu. Apa yang belum terjadi kita sudah mengimani. Tuhan, saya percaya bahwa setelah saya tamat ini, saya akan ada di perguruan tinggi ini. Tuhan, ketika saya kuliah selesai, saya akan kerja. Nah itu, kita sudah mengimani. Jadi bukan karena kita melihat dulu, baru kita percaya. Nah, murid-murid di situ kan sudah lihat, tapi masih tidak percaya. Banyak hal yang mereka lihat 3,5 tahun. Perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus buat bagi mereka, yang kau lihat dengan puji mata, tapi masih tidak percaya. Pertanyaan bagi kita semua di malam hari ini, apakah kita seperti murid-murid itu? Banyak hal yang Tuhan buat bagi kita, tapi masih tidak percaya. Begitu. Tuhan suka kasih Mayos kerja di sini, tapi ketika dalam pekerjaan Mayos lihat begini-begini, Tuhan ini pasti salah apa? Ini bukan saya di sini kan? Nah itu, karena tidak percaya. Saya seringkali ini baku ini dengan saya berpikiran sendiri, tapi saya harus tetap percaya. Kadang membuat saya, Tuhan, nanti saya bagaimana? Saya punya keluarga, saya punya anak-anak. Tapi saya ingat dan saya ingat, kita tahu bahwa sejak kita lahir, Tuhan sudah rancangkan kita punya kehidupan seperti apa. Banyak dulu saya cita-cita banyak. Termasuk salah satu cita-cita saya ingat itu, tidak tahu tahun berapa, sama si SMP, kalau tidak SD. Itu ada KKR di kompleks di bagian atas. Nah itu ya masih berapi-api lah. Ketika saya ikut KKR, saya dengarin itu, saya naik di atas itu panggung yang Tom bikin untuk pendeta ini. Kalau tidak salah itu pendeta itu Pak Jack, yang orang Jawa, ibu-ibu menciptakan lagu apa tuh? Ibu siapa, Sri siapa? Nah itu. Ketika dia
KKR di lingkungan itu. Ketika saya selesai KKR, itu sudah bubar-bubar, saya naik berdiri di depan, di atas panggung, berdiri di mimbar dengan gagalnya saya belajar khotbah dan selesai. Saya pasti akan jadi pendeta. Itu saya masih ingat itu. Saya masih ingat apa yang saya buat itu. Dan saya bersyukur hari ini saya boleh ada di sini, boleh berdiri di sini. Nah, itu bukan karena saya melihat terjadi dulu baru saya percaya, tapi itu saya mengimani. Begitu. Jadi teman-teman, kita harus tetap percaya. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tidak akan. Teman-teman bisa lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi kita ini. Biji matanya Tuhan. Para Tuhan mau biarkan kita begitu saja. Tidak. Ya, saya di sini saya belajar dan saya renungkan firman Tuhan ini bahwa ya betul ya. Kita orang seringkali melihat apa yang Tuhan buat dalam kita punya hidup, tapi masih tidak percaya, masih takut dan masih tidak percaya. Tapi saya bersyukur bahwa ketika setelah saya kenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus ini, saya itu jalan saja. Saya mau uang habis, kamu saya percaya bahwa pasti Tuhan sediakan. Pasti. Tidak bisa tidak. Pasti Tuhan sediakan. Dia tidak akan memberikan kita orang. Tidak akan. Firman bilang, walaupun kau punya bapa, mama meninggalkan kau, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kau. Begitu. Jadi kita harus tetap percaya. Hari ini apa yang kita melihat, apa yang kita alami, kita harus tetap percaya. Hari ini kalau ada saya dapat susah, harus tetap percaya. Begitu. Hari ini Tuhan belum taruh kau di sini, harus tetap percaya. Jangan Tuhan kau ingin untuk ada di sini terus Tuhan belum taruh, kita sudah mulai. Tuhan, saya sudah pelayanan, saya sudah begini, tapi kenapa Tuhan? Apa yang saya mau Tuhan tidak kasih? Banyak hal yang saya belajar dari saya Panofio. Gitu. Saya dengan dia ini kayak kucing dengan dogi. Saya sering keras. Gitu. Dia mau dia punya ujian praktek mau apa kan, saya tetap keras. Saya bilang bahwa apa yang kamu bisa lakukan hanya 1-2 jam bisa selesai. Tapi karena kamu fokusnya di bermain, cerita-cerita, ke sana duduk, kumpul, cerita begini dulu, waktu terulur. Begitu. Banyak hal ya. Tadi dia bilang dia tidak mau image, tadi pagi dia tidak mau ibadah. Ini jujur, tidak usah mau sembunyi. Bukan dia saja, yang lain-lain, Farel, Marcel dan lain-lain, saya bicara. Begitu. Karena saya lihat bahwa perbuatan-perbuatan yang Tuhan buat bagi saya. Jadi saya tidak mau bahwa siapa anak-anak ini dong hilang arah. Yang masih menjadi pergumulan untuk saya siapa anak laki-laki. Itu yang masih menjadi pergumulan bagi saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti bawa dia. Tuhan pasti bawa dia. Tidak bisa tidak. Makanya saya kalau lihat teman-teman di sini, saya kadang merasa iri. Rasa iri bukan berarti saya iri teman-teman, karena teman-teman tapi masih muda-muda, masih umur belasan, sudah kenal Tuhan, sudah pelayanan. Dulu saya umur teman-teman begini, saya pakai melayani iblis, mabuk, mohon maaf, jalan mencuri.
hal-hal yang buruk yang saya lakukan. Hari ini saya lihat teman-teman dan masih umur belasan-belasan sudah melayani Tuhan, itu luar biasa sekali. Itu sangat luar biasa. Tuhan taruh untuk teman-teman orang ini, teman-teman harus percaya. Pakai kesempatan itu. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kamu, tidak akan. Jadi di sini kalau kita perjalanan untuk mengenal Yesus, yang pertama itu tadi, kita buang kita merasa takut itu, terus kita percaya, kita fokus kepada Tuhan. Bapak sering bilang bahwa berkat-berkat itu bonus, begitu. Jadi berkat itu jangan bikin uang saja, bekerja. Terus yang utama ya kan kalau bisa bayar sewa bertong hidup ini kita pun nafas ini. Ya. Itu yang kita harus tetap percaya walaupun kita orang saat ini ada di dalam masa-masa sukar. 2025 ini kita melihat bahwa ini dalam masa sukar, masa yang kita merasa bahwa sulit sekali. Kita melihat bahwa kita Bapak Prabowo ini pangkas dana betul-betul. Di saya di teman-teman yang outsourcing di kantor gubernur itu kasihan, banyak di rumah kan. Kasihan. Di Palu punya tempat ada berapa orang yang di rumah kan. Kalau seperti itu, kita bagaimana? Kita pikir coba kalau posisi itu ada di kita orang bagaimana? Masalah itu ada di kita orang. Saya kemarin dengan itu saya berdoa Tuhan. Semoga saya ditunggu tempat kerja ini jangan ada seperti itu, begitu. Jangan ada mau bilang pangkas pekerja kayak ini dana jadi security lah ini kas tinggal orang kan di rumah kan. Saya belum pikir bilang Tuhan jangan terjadi begitu. Tapi saya balik Tuhan jangan takut. Saya pikir terlalu jauh. Saya tidak lihat bahwa Tuhan ada begitu. Saya bersyukur bahwa semenjak saya mengenal Tuhan Yesus, saya punya kehidupan mulai terus diubahkan. Tadi kesaksian dari satu itu bahwa dia dapat panggil untuk pergi berdoa. Bapak ini sudah jatuh berapa hari tidak sadar-sadar, sampai ribu anak telepon menangis-menangis untuk pergi. Satu itu dia pergi berdoa. Ketika dia berdoa langsung Bapak tuh langsung kayak ada nafas. Saya tadi tidak sempat berduduk untuk bicara dengan dia lagi karena saya buru-buru untuk ini saya tidak ini. Nah, saya mau bilang bahwa itu kau sudah lihat apa yang Tuhan buat. Saya seperti itu dulu. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa saya punya karunia untuk kesembuhan. Saya punya karunia kesembuhan. Tapi saya yang tidak pergunakan itu dengan baik. Saya bukan lagi kesembuhan. Banyak hal yang saya doakan itu terjadi. Tapi kalau kita menjadi pendoa ini juga sangat-sangat berat, teman-teman. Dan kita harus punya waktu betul-betul dengan Tuhan. Dan kadang-kadang kita duduk, kita berdoa yang ini terus tiba-tiba Tuhan panggil Yesus. Saya berapa kali begitu, ketika saya berdoa malam, begitu saya jalan ke depan, kan bikin apa? Kan kali meninggal, susah tajik, Yesus tolong. Tapi itu pekerjaan jahat. Kita merasa tertuduh bahwa jangan orang bilang kita yang berdoa langsung pakai ini dia lewat. Nah, itu iblis pekerjaan. Saya tadi tidak ini saya mau bilang sama suku itu lihat apa yang Tuhan sudah buat. Berarti Tuhan berencana untuk lo. Begitu. Saya dulu waktu saya masih pertama kali itu MDC, Bapak terus ini untuk saya. Ketika saya yang pertama tuh ada anak tuh masih umur ini, siapa nih punya dia itu hari. Ya, lagi ya masih umur begitu. Itu pulang dari Serui, dalam mulut ini hancur.
Dalam mulut ini hancur. Luka-luka tidak makan selama 3 hari. Saya pilih orang tua sampai bingung, tidak tahu mau bagaimana. Ketika saya dipanggil, saya mau keluar dari rumah, saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, saya percaya. Kalau Tuhan pakai saya percaya. Teman-teman, ketika saya pergi di sana pelayanan, saya masuk, saya duduk dengan orang cerita bahwa anak ini dari bapak baru pulang dari kampung, dari Warope. Jadi tidak tahu mungkin depo bapak dia yang mungkin lewat orang lebaran atau apa ya. Kalau kepercayaan ini kan seperti itu. Ya. Jadi memang betul, ketika saya ini saya rasa memang dalam rumah ini tidak ini. Begitu saya suruh kita menyanyi, menyembah, orang lewat di belakang. Saya pukul-pukul berdiri. Ya, orang lewat. Tapi saya tetap menyembah. Ketika berdoa, saya gosok minyak kelapa di anak itu pukul. Lewat berapa menit, anak itu minta makan. Langsung. Dia mama tuh menangis, saya bilang, terima kasih kepada Tuhan. Bukan saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya hanya Allah. Gitu. Hari ini teman-teman, kalau Tuhan pakai, pergunakan baik-baik. Jangan seperti murid-murid. Murid-murid ini 3,5 tahun. Teman-teman, mungkin besar 30 lebih, 35 atau 36, ubi. Gitu. Apa yang Tuhan mau taruh, apa yang Tuhan mau pakai, pergunakan baik-baik. Respon itu. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita orang untuk lebih mengenal siapa itu Yesus. Jangan kita hanya sebatas kenal, mengenal siapa itu Yesus, dan kita tetap percaya apa yang hari ini kita orang gumuli, kita tetap percaya bahwa pasti Tuhan kabulkan. Begitu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang angin ribut ini. Firman tentang angin ribut yaitu badai yang kita hadapi di hari-hari ini dalam kita kehidupan, pendidikan, pekerjaan. Yang utama, jangan kita takut. Dan yang kedua, kita tetap percaya bahwa ada Yesus yang akan menolong kita. Jangan teman-teman lihat pada masalah, tapi lihat siapa itu Yesus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu bagi kami, di mana kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk jangan takut Tuhan dengan apa yang saat ini kita alami ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya dan fokuskan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak membiarkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa, biarlah hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Siapa yang berkata oleh firman Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Info buat setiap kita Pak Ines, hari Rabu kita kesan Pistos berada di Saudari Shalom di PRM KPR, kesan Gupius bertempat di Saudara Mayos,
pesannya Kal bertempat di saudari Renata, pesan Zoe bertempat di saudara Andi di Sanggeng. Bawa jiwa-jiwa buat Tuhan, bawa teman-teman kita, teman sekolah, teman kerja. Mari kita sama-sama ikut pesan, di mana di situ kita bisa saling memperhatikan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun ada badai, apapun yang ada dalam hidup kami tidak takut dan kami mau tetap percaya. Karena kami yakin Tuhan, Engkau, Yesus sendiri yang ada bersama-sama bersama kami, sehingga tidak ada satupun yang lebih berkuasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih lagi untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Dimanapun dia Engkau tempatkan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Berkati hidupnya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah keluarga mereka keluarga yang penuh dengan rahmat-Mu Tuhan. Biar lewat keluarga mereka nama-Mu yang dipermuliakan. Dan sebentar kami akan memberi korban ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita karena Engkau sudah lebih dulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberkati kita. saya ingatkan lagi bahwa untuk kesan-kesan kita nanti kita pakai materi yang kita baru dengar, ya. Jadi dalam kesan untuk
kita punya edifikasi materinya dari yang baru disampaikan. Saya mengucap terima kasih kepada Bapak Dono sudah berbagi berkat untuk image. Bukan sekarang yang terakhirnya, nanti tambah lagi. Oke, dan mari kita tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya senang sekali anak-anak dikatakan masih muda sudah melayani Tuhan, itu luar biasa. Ya, sebenarnya ya sudah bisa disampaikan sama Pak Luman cukup jelas ya. Jadi kita mari lakukan dengan segenap hati. Jangan untuk egonya kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan gitu. Ya, karena saya percaya kesibukan Anda pun kalau Anda berikan untuk Tuhan, pasti Tuhan tolong kalian semuanya. Tidak mungkin tidak begitu. Ya, seringkali kita hanya berdalih saja. Kita sibuk ini, kita sibuk ini. Tapi seperti tadi Pak Nur bilang, waktunya habis cuma bermain begitu. Padahal ibadah cuma satu, paling tinggi 2 jam aja. Kita tidak berani berharga. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih sebab Tuhan baik kepada kami, pertolongan-Mu bagi kami dari awal sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami sampaikan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Dan saat ini kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, kembali ke dalam tempat tugas, pekerjaan, pendidikan kami, bahkan di dalam hidup rumah tangga keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong kami dalam minggu berjalan ini, sehingga apa yang kami kerjakan, kami percaya kami tidak perlu takut, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami semua bersyukur. Mari dikasih Kristus angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Maka dengan demikian berakhir sudah ibadah image GKPB edisi Manokwari. Kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam edisi.